Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kolonel LC Sarimin. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi para pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Pagi ini kita bersyukur karena pagi baru telah diciptakan Tuhan bagi kita. Nafas kehidupan baru telah kita nikmati sejak kita membuka mata, dan bersyukurlah sebab Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mengawali hari ini, kita akan kembali bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan sebelum kita akan mendengarkannya, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, hati kami melimpah dengan syukur untuk rahmat Tuhan yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh ada bersama-sama para pendengar Radio Cakrawala dimanapun mereka berada. Kami rindu mengawali hari ini dengan kebenaran firman yang akan menjadi terang bagi jalan hidup kami. Kiranya Roh-Mu yang suci menolong dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Para pendengar sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang pada pagi hari ini saya ambil dari kitab 1 Petrus 1 ayat 13 hingga ayat yang ke-16. 1 Petrus 1 ayat 13 hingga 16. Judul perikop ini adalah Kekudusan dan Kasih Persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus,
yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Firman Tuhan pada pagi hari ini masih berbicara tentang kekudusan. Dan pagi ini kita akan belajar kekudusan dari Rasul Petrus. Para pendengar Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pagi ini ditulis oleh Petrus, salah satu murid Yesus yang terkenal dan selalu terlibat dalam kehidupan serta peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Yesus. Ia dikenal dengan perangainya yang responsif, mudah atau cepat sekali memberikan reaksi, memberikan tanggapan atau melakukan sesuatu, mengambil keputusan secara cepat. Dan dari berbagai literatur mengatakan bahwa Petrus memiliki sifat dasar kepemimpinan yang kuat. Petrus adalah seorang yang pertama mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, dan untuk hal ini Yesus berkata kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Dan Tuhan Yesus mengatakan, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Bahkan yang luar biasa, saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa kepada Petrus akan diberikan kunci kerajaan sorga. Ketika Yesus memberitakan tentang penderitaan yang akan dialaminya, maka Petrus menarik Yesus dan menegur dia. Ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, Petrus berinisiatif mendirikan tenda bagi Yesus, Musa, dan Elia. Kemudian dalam peristiwa-peristiwa yang lainnya dalam kebersamaan Petrus dengan Yesus, ketika Yesus harus membayar bea untuk bait Allah, seolah Petrus menjadi partner diskusi Yesus, sehingga akhirnya Tuhan Yesus menyuruh Petrus memancing dan mendapati uang 4 dirham dalam mulut ikan yang kemudian digunakan untuk membayar pajak. Kemudian dalam kisah-kisah yang lainnya soal pengampunan, Petrus berani bertanya kepada Yesus berapa kali harus memberikan pengampunan. Dan masih banyak lagi kisah kehidupan Petrus yang dicatat oleh kitab Injil dan menarik untuk disimak, menarik untuk dikaji dari berbagai aspek. Tetapi puncaknya adalah ketika Yesus ditangkap. Saudara-saudara ingat apa yang terjadi. Ia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Kemudian pada peristiwa kebangkitan, bahkan malaikat dikubur yang dilihat oleh perempuan-perempuan pertama yang ke kubur pagi-pagi sekali. Malaikat pun mengatakan supaya datang memberitahu kepada Petrus perihal Yesus yang bangkit itu. Kemudian sesudah kenaikan Yesus ke sorga, Petrus yang tampil memimpin para murid. Kemudian mereka ada dalam satu persekutuan doa, dan pada akhirnya dicatat juga ia berdiri di antara 11 rasul dan berkhotbah sedemikian hebat tentang Yesus. Dan salah satu dari pemberitaannya tentang Yesus Kristus
dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 26 dicatat demikian. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hamba-Nya dan mengutusnya kepada kamu, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Sebuah khotbah yang luar biasa, sebuah khotbah tentang Injil, yaitu Yesus Kristus itu. Para pendengar Radio Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, sosok Petrus yang sehebat itu, yang sedekat itu dengan Tuhan Yesus semasa kehidupannya, ternyata tidak luput juga dari kelemahan ketika ia menyangkal Yesus. Tetapi anugerah Allah telah mengubahkan kehidupannya. Anugerah Allah telah dinyatakan dalam kehidupannya. Rencana Allah baginya telah digenapi. Dan oleh karena anugerah dan kasih karunia itulah, maka Allah kembali membawa dan memulihkan Petrus. Dan saya yakin bahwa Petrus telah mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh, yang bukan hanya sesaat saja, tetapi ia terus menghidupi pertobatannya dengan terus percaya kepada Yesus, dengan terus hidup kudus dan memberitakan Injil. Para pendengar sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kehidupan Rasul Petrus, kita belajar bahwa sekalipun kita memiliki kelemahan, kita bisa menjadi kudus dalam seluruh kehidupan kita. Kelemahan yang kita miliki tidak menjadi penghalang untuk terus bertumbuh di dalam anugerah Allah. Kelemahan yang kita miliki tidak menjadi penghalang untuk terus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Kelemahan kita tidak menjadi penghalang untuk menjadi kudus dalam keseharian kita. Keseharian kita adalah proses yang digunakan Tuhan untuk membentuk kita menjadi kudus sebagaimana yang dikehendakinya. Keseharian kita adalah proses yang digunakan oleh Tuhan untuk membentuk kita, menjadikan kita sesuai dengan rencana Tuhan bagi kita masing-masing. Para pendengar sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kehidupan Petrus, maka mari kita memperhatikan pembacaan pada pagi hari ini. Mari kita belajar tentang kekudusan ini melalui kehidupan Petrus, melalui apa yang Petrus sudah lakukan, dan kemudian dia tuliskan sebagai bagian dalam surat penggembalaan ini kepada orang-orang percaya. Kita ada di tengah-tengah dunia, kita sedang dipakai oleh Tuhan. Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita untuk menggenapi rencana-rencananya. Sekalipun kita ada dalam kelemahan, kita memiliki kelemahan, mari saudara-saudara, kita melihat, kita belajar tentang kekudusan berdasarkan surat penggembalaan Rasul Petrus ini dari pembacaan 1 Petrus 1 ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Yang pertama, bahwa kita belajar tentang kekudusan melalui akal budi yang senantiasa siap sedia dan waspada. Saudara-saudara sekalian, akal budi adalah realitas kehidupan batin kita yang menjadi satu dengan eksistensi kemanusiaan kita. Dan sudah sering kita dengarkan, sudah kita pahami bahwa dari semua ciptaan Tuhan di muka bumi ini, maka hanya manusia yang dikaruniakan akal budi oleh Tuhan. Kamus Besar Bahasa Indonesia menerjemahkan akal budi itu sebagai pikiran sehat. Makanya
Sering kita mendengar kalau orang melakukan sesuatu yang tidak betul, kita suka bilang hilang akalnya dan lain sebagainya. Akal sehat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata hati yang memberikan kemampuan kepada manusia untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Sehingga dengan akal budinya, dengan akal budi yang Tuhan karuniakan kepada kita, kita bisa berpikir sesuai kodrat manusiawi kita. Kita bisa berpikir memutuskan melakukan sesuatu atau tidak. Kita bisa mencipta, berkreasi, memperbarui, memperbaiki, mengembangkan, atau meningkatkan sesuatu untuk kepentingan hidup kita. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita percaya atau beriman kepada Yesus Kristus, pada waktu kita mengakui dan menerimanya sebagai juru selamat, maka kita percaya bahwa kita menerima pengudusan oleh Roh Kudus itu secara utuh, termasuk akal budi kita. Iman kita mempercayai bahwa pengudusan oleh Roh Kudus itu di dalam percaya kepada Yesus itu meliputi seluruh aspek kehidupan kita. Dan karena kita menyadari bahwa kita masih hidup dalam dunia, kita masih memiliki kemungkinan untuk berbuat dosa, kita masih memiliki kelemahan yang memberi ruang bagi kita untuk tidak taat dan untuk tidak hidup kudus, maka sangat penting bagi kita untuk terus berusaha mengejar kekudusan itu, berusaha untuk terus menjadi kudus dalam seluruh kehidupan kita, dan itu dimulai dengan akal budi kita. Rasul Petrus menasehatkan kita untuk menyiapkan akal budi kita dan waspada selama menjalani kehidupan ini. Petrus memiliki pengalaman di mana kelemahannya menjadi sebuah kebodohan atas perangai responsifnya, dan atas kebodohannya itu nampak ketika ia menyangkal Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, kita juga memiliki peluang yang sama atas kelemahan kita. Kelemahan manusiawi kita dapat menjadi sebuah kesempatan atau tercetus dalam sebuah tindakan bodoh yang mencemarkan kekristenan kita, yang mencemarkan karya kekudusan Allah dalam Yesus Kristus yang kita imani, yang kita percayai sampai pada hari ini. Akal budi berkaitan dengan hikmat yang dapat menuntun kita kepada kehidupan dan menjauhkan kita dari jalan-jalan yang jahat. Sebagaimana dalam Ayub 28 ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Kita lihat di sini sumber hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Akal budi itu menjauhi kejahatan. Orang Kristen, orang-orang kudus Tuhan di tengah-tengah dunia ini adalah orang yang takut akan Tuhan, dan akal budinya menuntunnya untuk menjauhi kejahatan. Jadi saudara-saudara, akal budi yang kita miliki itu akan menuntun kita untuk menjauhi kejahatan. Kemudian hal yang kedua yang akan kita pelajari bersama tentang kekudusan dari surat penggembalaan ini adalah kesediaan untuk hidup dalam ketaatan. Para pendengar sekalian, Injil Yohanes mencatat bahwa sesudah peristiwa kebangkitan Yesus, maka Petrus yang begitu mendengarkan berita bahwa Yesus bangkit dan tidak ada di dalam kubur itu, maka Petrus bersama dengan murid yang lain yang pertama berlari ke kubur, namun murid lain berlari lebih cepat. Dan kemudian saudara-saudara mungkin masih ingat
bahwa kemudian Yesus bertanya, terjadi percakapan yang hanya ditujukan kepada Petrus tentang penggembalaan domba-domba. Nah, saudara-saudara sekalian, dari peristiwa ini kita dapat melihat bahwa Yesus memulihkan keadaan Petrus, bahwa sekalipun Petrus telah menyangkal Yesus sebagai tanda atau sebagai salah satu kelemahan Petrus, tetapi kemudian Yesus tetap mengasihi dan memulihkan keadaan Petrus, dan Petrus menerima pemulihan itu. Petrus menerima anugerah itu dan tidak menyia-nyiakannya lagi. Dan saudara-saudara sekalian, Petrus tetap menjadi dirinya. Dia tidak kehilangan sifat atau sikap responsifnya. Dan saudara-saudara, dalam Injil Yohanes 21 ayat 20-23, kita masih melihat bagaimana Petrus masih menjadi seorang yang visioner, seorang yang punya pikiran jauh ke depan dan berani bertanya kepada Yesus yang bangkit itu tentang nasib dari murid yang duduk dekat Yesus waktu mereka dalam perjamuan terakhir. Saudara melihat, kita dapat melihat di sini bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan Petrus tetap digenapi. Sekalipun seolah ada kegagalan karena kelemahan Petrus, karena sikap responsifnya, karena penyangkalan yang ia telah lakukan. Petrus menjadi dirinya dengan kesediaan untuk hidup dalam ketaatan pada perintah dan kehendak Tuhan. Petrus berhasil menggunakan kelebihan dan kelemahannya untuk memberitakan Injil, dan dalam suratnya ia mengatakan pentingnya hidup sebagai anak-anak yang taat. Saudara bisa melihat pada ayat yang ke-14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi saudara-saudara sekalian, hawa nafsu, keinginan-keinginan kita bisa membuat kita menjadi bodoh. Karena akal budi kita, pikiran sehat kita menjadi hilang, menjadi buyar. Sehingga kemudian kita hidup menuruti hawa nafsu, melakukan kebodohan-kebodohan yang mencemarkan kekudusan Kristus di dalam kehidupan kita. Para pendengar yang kekasih, ketaatan yang dimaksudkan oleh Petrus di sini adalah ketaatan yang timbul karena telah mendengar kebenaran dalam Kristus. Ketaatan yang timbul karena telah mengetahui dan memahami bagaimana Allah yang kudus itu telah memanggil kita menjadi orang-orang kudusnya. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, belajar kekudusan dari Rasul Petrus adalah menggunakan akal budi yang didasarkan hikmat Tuhan untuk keseluruhan hidup kita, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang bodoh. Kita tidak melakukan hal-hal yang mencemarkan kekudusan Allah yang telah memilih dan memanggil kita, Allah yang telah mengkhususkan kita untuk misinya dalam dunia ini. Belajar kekudusan dari Rasul Petrus adalah belajar bersedia hidup dalam ketaatan. Sekalipun kita menyadari, kita memahami betul betapa banyak kelemahan-kelemahan dalam diri kita dan kehidupan kita. Belajar kekudusan dari Rasul Petrus adalah sebuah proses belajar tentang diri kita yang memiliki kelemahan, namun tetap berusaha untuk taat dan hidup dalam kekudusan. Dan itu bukan karena usaha, kemampuan
pikiran kita sendiri, bukan karena akal budi kita sendiri, tetapi karena Roh Kudus yang membimbing kita untuk bertumbuh dalam kasih karunia Yesus Kristus. Para pendengar sekalian, apakah kita ingin hidup lebih kudus lagi? Apakah kita ingin hidup lebih memuliakan Tuhan? Apakah kita ingin hidup yang betul-betul merefleksikan kekudusan Kristus itu? Maka pada bagian terakhir dari surat penggembalaannya, Petrus memberikan nasihat demikian. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginyalah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita selalu. Kiranya Tuhan menuntun kita selalu untuk taat pada bimbingan Roh Kudus, untuk terus bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa segenap kehidupan kami sebagai manusia yang masih hidup dalam daging di tengah-tengah dunia ini. Kami mau membawa seluruh kelemahan dan kekurangan kami, agar setiap hari Tuhan memurnikan kami. Tuhan menolong kami, agar kami dapat menggunakan akal budi kami seturut dengan bimbingan dari Roh Kudus, agar kami dapat menggunakan akal budi kami dan selalu waspada dan siap sedia, agar pikiran kami tidak dikuasai oleh hawa nafsu dunia ini. Tuhan, kasihanilah kami yang penuh dengan kelemahan ini. Tuhan, genapkanlah rencana-Mu bagi kehidupan kami. Dan ajarlah kami untuk memiliki ketaatan yang sungguh kepada Tuhan. Dan kiranya kami akan ditolong oleh Tuhan untuk terus menjalani kehidupan ini sebagai bagian, sebagai proses di mana Tuhan membawa kami lebih kudus lagi. Tuhan, tuntun kami agar kehidupan kami dapat merefleksikan kekudusan Kristus. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.